semuanya, saya Aprilia Dia Ayusa Putri, NPM 195400060 dari PGSD 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang lambang tulis bahasa. Lambang tulis bahasa terdiri dari yang pertama, sejarah aksara, yang kedua, aksara dalam unsur bahasa, yang ketiga, pembelajaran aksara bagi siswa sekolah dasar. Berikut penjelasannya. A. Sejarah aksara. Aksara yang kita ketahui sebagai tulisan merupakan sistem tanda-tanda grafis yang dipakai manusia untuk berkomunikasi. Aksara merupakan lambang dari ucaran. Para ahli linguistik memperkirakan tulisan berawal dari gambar yang ditemukan di Gua Altamira, Spanyol Utara. Gambar tersebut berkembang menjadi tulisan atau piktogram. Piktogram mengalami perkembangan. Dapat dilihat dari tulisan hieroglif Mesir yang pernah digunakan sekitar 4000 sebelum Masehi. Piktogram yang melambangkan gagasan seperti hieroglif Mesir kuno disebut ideogram. Ideogram berkembang menjadi lebih sederhana, sebagai contohnya aksara paku yang digunakan oleh bangsa Sumeria pada tahun 400 sebelum Masehi. Selanjutnya, orang Persia mengambil alih sistem tulisan Sumeria, tetapi bukan untuk melambangkan gagasan, melainkan untuk menggambarkan suku kata yang disebut silabis. Dalam perkembangannya, sistem silabis tidak dipergunakan lagi. Kemudian orang Yunani mengembangkan tulisan yang bersifat alfabetis, yaitu dengan menggambarkan sistem konsonan dan vokal dengan satu huruf. Pada awal abad pertama, Romawi mengambil alih sistem alfabetis dan aksara Romawi atau Latin mulai menyebar ke seluruh dunia, dan akhirnya pada abad ke-16 bersamaan dengan penyebaran agama Kristen, aksara Romawi sampai di Indonesia dan digunakan hingga saat ini. B. Aksara dalam unsur bahasa. Aksara merupakan wujud ujaran atau wicara. Berbagai aksara tidak satupun yang dapat menggambarkan unsur-unsur wicara seperti intonasi, tekanan, dan jeda secara sempurna. Namun, beberapa lambang dapat menggambarkan ciri-ciri seperti huruf besar untuk mengawali kalimat, koma untuk menandai jeda, titik untuk menandai akhir kalimat, tanda seru untuk mengakhiri kalimat yang berisi perintah atau seruan, dan tanda tanya untuk kalimat yang berisi pertanyaan. Satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem suatu kata atau morfem disebut grafem. Sistem aksara berbeda-beda pada setiap bahasa. Dalam bahasa Cina, setiap grafem menggambarkan satu fonem. Dalam aksara Romawi, setiap grafem menggambarkan satu fonem. Pada bahasa tertentu, seperti bahasa Arab, terdapat allograf, yaitu variasi grafem sesuai dengan posisinya. C. Pembelajaran aksara bagi siswa sekolah dasar. Mengenal aksara di kelas permulaan diberikan setelah siswa menguasai aspek bicara. Aksara erat kaitannya dalam aspek membaca dan menulis. Beberapa metode pernah diterapkan dalam pembelajaran membaca dan menulis, misalnya menggunakan pendekatan analisis dan sintesis. Metode analisis dan sintesis adalah pendekatan cerita disertai dengan gambar yang di dalamnya terkandung unsur struktur analitik dan sintetik menurut Supriyadi. Sekian dan terima kasih.